Saya ingin mengatakan kepada Anda sesuatu yang fantastis tentang kekuatan cinta dan imajinasi Anda. Sesuatu yang paling hebat dan terbaik yang mungkin Anda pikir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang dapat diberikan cinta kepada Anda. Sesuatu yang fantastis ini adalah cinta tidak memiliki batas. Jika Anda ingin dipenuhi dengan vitalitas dan kebahagiaan, dengan gairah hidup yang luar biasa, kekuatan cinta dapat memberi Anda kesehatan dan kebahagiaan pada tingkat-tingkat jauh di atas yang pernah Anda bayangkan. Saya sampaikan ini kepada Anda supaya Anda dapat menerobos imajinasi Anda dan tidak lagi menetapkan batas-batas bagi kehidupan Anda. Dorong imajinasi Anda seluas mungkin dan bayangkan yang terbaik dan yang tertinggi yang mungkin dapat Anda bayangkan dalam menginginkan apapun. Oke teman-teman, saya jelaskan sedikit ya. Tadi dikatakan cinta tidak memiliki batas. Memang rasa cinta, rasa syukur, rasa menghargai apapun, siapapun itu dapat kita kembangkan. Ini namanya soft skill. Dan keterampilan ini dimulai dengan meningkatkan kesadaran kita. Tanpa adanya peningkatan dalam kesadaran kita atau latihan setiap hari untuk berkesadaran hidup dalam kondisi yang sadar, yang waspada, yang awareness, mindfulness itu tidak akan mungkin rasa cinta, rasa menghargai, rasa bersyukur itu tumbuh dalam batin kita. Nanti yang akan duluan menganalisa itu hanya logika kita, tapi batin kita tidak ikut, tidak timbul rasa menghargai. Dan peningkatan kesadaran akan berjalan seiring dengan diperbaikinya pola pikir kita tentang segala sesuatu. Karena ketika pola pikir kita diperbaiki, kita akan dapat merespon atau menilai perilaku orang lain terhadap kita dengan cara yang berbeda. Misalnya, katakanlah kalau ibu rumah tangga itu biasa beli sayur ya di tukang sayur yang lewat di depan rumah. Katakanlah pola pikir yang pertama, kita beli sayur dengan berpikir, ya udah, saya perlunya sayur-sayur ini, saya bayar, selesai. Sampai situ saya langsung mencuci dan mengolah sayur-sayur saya. Lalu pola pikir yang kedua, ketika kita membeli sayur, kita ajak ngobrol tukang sayurnya. Mas, tadi bangun jam berapa ke pasar? Lalu dia bercerita, ya tadi ke pasar jam 2 pagi, pilih-pilih sayuran, terus agak lama juga di pasarnya sekitar 2 jam karena yang dibelinya banyak. Terus sampai di perumahan sini jam 5 dan bagi-bagi menata lagi sayuran yang tadi dibeli. Baru jam 6 saya keliling. Dari obrolan singkat ini kita dapat mengerti, memahami bagaimana proses dari mulai bangun pagi sampai bisa ada di depan rumah kita. Sehingga timbullah rasa menghargai atas upaya yang dilakukan tukang sayur ini dan timbul rasa syukur karena dengan mudahnya saya dapat memperoleh sayur. Dari hal apapun yang kita alami dalam keseharian, kita dapat melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda. Dari pola pikir yang sempit, jadinya tidak ada rasa syukur. Dari pola pikir yang terbuka, yang luas, akan timbul rasa syukur. Dan kalau kita terbiasa untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas dan terbuka, maka kita dapat merasakan rasa syukur dan rasa menghargai ini lebih sering dalam keseharian. Efeknya adalah vibrasi kita menjadi naik, kita menebarkan energi cinta ke alam semesta, dan menurut hukum tarik-menarik ya, kemarin kita sudah bahas, apapun yang kita keluarkan akan kembali kepada kita. Apapun yang kita getarkan ke alam semesta akan kembali lagi mendatangi hidup kita. Lalu kembali pada kalimat yang tadi saya bacakan, yaitu
supaya Anda dapat mulai menerobos imajinasi Anda dan tidak lagi menetapkan batas-batas bagi kehidupan Anda. Dorong imajinasi Anda seluas mungkin dan bayangkan yang terbaik dan yang tertinggi yang mungkin dapat Anda bayangkan dalam menginginkan apapun. Saya sadar banyak juga klien saya yang kesulitan ya dalam hal berimajinasi, dan mereka secara nggak sadar membuat batasan atau meng-cancel sendiri impian mereka. Misalnya ingin keliling dunia. Imajinasinya udah bagus nih, udah sering nonton video YouTube tentang keindahan panorama di luar negeri. Tapi ketika menonton itu, dia berkata dalam hati, gak bisalah, mana ada uang, gitu kan. Nah, kalau kita dalam hati suka nyeletuk yang seperti itu, ya gimana uang bisa datang, gimana semesta bisa mewujudkan impian kita. Karena kita menetapkan batasan, no, cut, cancel it. Nah, kita dengan pikiran negatif kita sendiri, ya kita yang membatasi atau membuat itu tidak terwujud. Kadang orang dewasa itu terlalu serius ya dalam berimajinasi. Tidak seperti anak kecil yang bebas, merdeka, membayangkan apapun, main apapun, bisa enjoy, menikmati dan lupa yang lainnya. Nah, kalau kita dapat belajar dari apa yang dilakukan anak kecil, yaitu berimajinasi dan senang-senang merasakan gembiranya tanpa ada celetukan. Nah, kita lagi berada di frekuensi yang tinggi yang menggetarkan alam semesta dan membuat impian kita mewujud dengan lebih cepat. Jadi perlu diperhatikan ya, kita menyadari ya, namanya latihan kesadaran. Saat kita menonton video apapun, apa yang muncul di pikiran kita? Apakah pikiran kita mendukung atau membantu terwujudnya impian kita, atau malah membuat batasan, meng-cancel, menunda terwujudnya impian kita? Pokoknya saran saya, belajar untuk berimajinasi yang bebas, yaitu anggap saja semua yang kita butuhkan untuk melakukan perjalanan keliling dunia sudah tersedia. Uang udah ada, tabungan banyak, bahkan kita bisa berimajinasi keliling dunianya gratis, semua dibayarin. Sama siapa? Terserah Tuhan nama siapanya, tapi yang pasti kita bisa merasakan semuanya gratis, ya maka itu dapat menjadi kenyataan juga. Kalau kita bisa easy going dengan impian kita, nggak terlalu terbebani, ya seperti anak kecil tadi yang bergembira saat dia main, maka itu akan mewujud dengan cepat. Saya udah ngalamin sendiri, bisa traveling ke Singapura. Waktu itu tiba-tiba ada job nyanyi di sana. Terus saya ke Macau, Hong Kong, Shenzhen. Nah itu juga gratis pas ikut MLM, yang padahal saya nggak ikut challenge-nya. Tapi begitu saya melepaskan keinginan tersebut, ada aja jalan Tuhan. Tapi ini semua tergantung tabungan kebaikan kita di langit. Jadi mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kalau sekarang dalam hidup kita sudah memiliki semua hal yang kita butuhkan. Misalnya udah punya tabungan banyak, anak-anak sudah besar, kita memiliki kebebasan waktu, apa yang kita inginkan? Jawab aja dari pertanyaan tersebut. Pokoknya semuanya sudah tersedia, udah ada, tinggal kita pilih mau apa. Nah, dengan pertanyaan tersebut, batasan-batasan yang menunda impian mewujud sudah hilang. Jadi kalau kita berimajinasi bisa dimulai dari pertanyaan barusan. Yang namanya berimajinasi ya seluas-luasnya aja, setinggi apapun. Kalau misalnya nggak dapet ya mungkin hanya terjadinya di bawah-bawah itu, ya oke juga lah, karena kita udah memimpikannya yang lebih tinggi lagi. Kalau ada teman yang bilang nggak mungkin, ngalu loh, biarkan aja. Ini hidup kita memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk menjalani hidup kita yang seperti apa. Karena proses imajinasi dan visualisasi ini untuk kita terus lanjutkan law of attraction-nya kita, itu tergantung kitanya.
Tapi kalau kita terpengaruh oleh teman-teman kita yang negative thinking, ya nggak akan mewujud. Pokoknya saya di channel ini akan mendukung dan selalu mensupport teman-teman, membantu supaya impian teman-teman terwujud. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!